Baik, perkenalkan nama saya Rizman Manik dari Prodi Informatika. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari pembuatan objek saya pada proyek akhir pada mata kuliah Modeling Simulation. Nah, pada saat ini saya akan membuat berupa objek CCTV. Nah, dari tampilan dari sisi CCTV saya akan menjelaskan apa saja uh, yang perlu saya buat pada saat pembuatan objek CCTV saya tersebut. Nah, yang pertama itu ada di bagian surface. Nah, kita lihat ada bagian surface cooling ini ada dua bagian yang berupa kamera shadow titik centang. Artinya bagian belakang dan permukaannya masih akan terlihat kamera dan bayangan. Baru ada backface cooling, ada backface coolingnya. Nah, ini untuk menyembunyikan sisi belakang permukaan mesh. Lalu kita lihat ada light proof volume centang. Nah, material ini akan berinteraksi dengan light probes yang digunakan untuk pencahayaannya tidak langsung di if. Lalu ada displacement bump only untuk bump mapping bukan true displacement. Bump mapping ini menciptakan ilusi ke dalam dengan normal tanpa memodifikasi mesh secara fisik. Lalu ada transparan shadowsnya. Nah, bayangan ini dari objek ini akan memperhitungkan transparansi material. Lalu ada render method atau deter. Nah, ini kita lihat. Saya menggunakan metode dithering pixel lacak untuk transparansi cocok untuk efek semi transparan seperti daun atau kain tipis. Baru cocok juga untuk if. Lalu ada ray trace transmission. Ini tidak saya pakai karena fitur ini mengaktifkan ray tracing pada material transparan. Biasanya digunakan di cycles. Ada thickness per. Nah, pada thickness per ini bagaimana ketebalan transparansi dihitung seperti spare artinya Blender menggunakan bentuk bola untuk menghitung ketebalan. Lalu ada from shadow tidak saya centang karena berarti ketebalan tidak perlu dihitung dari bayangan. Ada volume interseksi face ini untuk pengaturan dan untuk perhitungan volume intersection face biasanya lebih cepat tetapi kurang akurat terkait efek volumetrik asal atau kabut atau gelas tebal. Nah, setelah itu pada gambar saya juga menambahkan use nodes. Ini use nodes-nya menunjukkan bahwa material ini menggunakan node shader jika centang. Kamu bisa mengedit shadernya di shader editorial. Baru ada base color-nya saya menggunakan putih karena pada objek yang dibuat itu berwarna putih. Kalau ada warna utama materialnya warna membuat objek seperti putih netral. Lalu saya buat metalik yang karena bukan material logam berarti sepenuhnya non logam. Ada spekular 0,500 saya mengontrol intensitas highlight pantulan 0,5 default ada roughness yang mengontrol seberapa kabur atau kasar pantulannya. Nah, pada pembuatan ini saya menggunakan dua objek berupa silinder dua-duanya. Nah, silinder pertama itu saya gunakan untuk bagian dalam kameranya. Lalu saya bentuk. Nah, setelah itu ada bagian silinder keduanya di bagian luar kameranya. Nah, saya juga menggunakan pencahayaannya dari atas supaya pada saat merender warna putihnya terlihat jelas. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang objek yang saya buat pada proyek akhir modeling simulation dengan objek CCTV. Berikut dari uh, objek yang saya buat CCTV. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Lisan Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2404. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari proyek akhir dari mata kuliah Modeling Simulation. Nah, pada saat ini saya membuat objek berupa remote dari AC yang saya buat sebelumnya. Nah, karena saya telah membuat AC pada sebelumnya, saya berpikir juga saya harus membuat remote-nya juga. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan yang pertama itu pada bagian materialsnya dulu di bagian surface-nya. Nah, di bagian surface-nya ini ada beberapa standar prinsipal BSDF ini untuk menyatukan banyak properti seperti fisik permukaan ke dalam satu node yang mudah digunakan, sangat cocok untuk simulasi material seperti plastik, kaca, kulit, logam, dan lain-lainnya. Lalu saya akan menjelaskan dari parameternya. Yang pertama base color-nya. Nah, base color yang saya buat itu berupa warnanya biru muda. Ini warna utama dari ini dan ini itu. Nah, lalu ini bisa kita ganti sesuai dengan sesuai kemauan kita. Namun saya lebih memilih untuk membuat warna base color-nya itu pada biru muda. Nah, kita buat metalik. Nah, metalik ini tidak saya pakai karena ini untuk menentukan apakah materialnya bersifat logam atau tidak. Nah, pada remote si AC-nya karena menurut saya tidak bersifat logam, maka saya tidak membuat uh, pada metaliknya. Lalu di sini ada roughness. Nah, roughness ini saya buat pada 0,500 untuk mengatur kekasaran permukaannya. Karena perlu kita ketahui bahwa 0 sangat halus mengkilap seperti kaca, 1 sangat kasar tampak buram seperti kapur, 5 sedang artinya objek akan sedikit mengkilap seperti plastik biasa. Lalu ada alpha. Nah, dapat alpha ini fungsinya untuk transparansi objek. Saat itu solid atau tidak transparan, nol itu sepenuhnya transparan. Karena nilainya 1, maka objek tidak transparan. Perlu kita ketahui jika kita ingin transparan atau benar-benar viewportnya atau rendernya, maka yang perlu kita lakukan pertama itu buka tab material properties atau icon bola. Kedua itu scroll ke bawah ke bagian settingnya, ada itu. Lalu kita lihat ada blend mode seperti alpha blend atau alpha Hessian. Lalu ada di sini IOR-nya atau index of refraction dengan bernilai 1500. Nah, ini untuk mengatur pembiasan cahaya khususnya untuk material transparan. Nah, lalu di sini ada 1,5 adalah nilai minimum untuk kacanya. Tapi karena alfanya 1 atau tidak transparan, maka efek airnya belum aktif saat ini. Nah, di sini saya buat settingnya berupa default. Nah, saya akan menjelaskan di bagian surface-nya. Ini bersifat penting juga di bagian surface-nya. Nah, di bagian surface-nya ini saya lihat, saya aktifkan ada back face cooling-nya berupa light prompt volume, ada transparan shadow. Lalu kenapa saya nyalakan light prompt volume ini? Yang pertama, memungkinkan material ini untuk bereaksi terhadap indirect lighting dari light props-nya seperti reflection cube map, ada irradiance volume. Artinya material ini akan menampilkan pencahayaan dan pantulan tidak langsung dari lingkungan sekitarnya. Nah, ini penting karena sangat penting karena yang ingin realistis dalam pencahayaan global seperti kaca, logam, dan plastik mengkilap. Lalu ada transparan shadows. Nah, saya selalu membuat setting on-nya pada transparan shadow ini untuk mengizinkan bayangan tembus cahaya berdasarkan alpha material. Ini kenapa begitu? Nah, supaya pada pencahayaannya ini nantinya tidak gelap atau sesuai dengan apa yang kita mau, dan pada saat di render nanti terlihat bagus atau uh, warnanya itu sesuai dan tidak jelek. Jika tidak kita centang,
maka bayangannya akan tampak solid atau gelap, meskipun materialnya transparan. Penting untuk efek seperti kaca, daun, atau kain tipis agar bayangannya yang dihasilkan juga sesuai. Nah, baik, saya akan menjelaskan bagian apa aja sih yang saya buat untuk eh, membangun remote remote AC ini. Nah, pertama itu ada circle. Nah, circle ini saya buat untuk sebagai pertama itu kan ada itu untuk mengatur setting dingin atau rendahnya uh, swing pada AC-nya. Nah, ini saya buat dua bagian, satu dan dua. Saya copy. Nah, ini saya buat juga circle. Nah, circle ini saya copy sama juga seperti yang ini. Nah, lalu saya ganti warnanya sedemikian rupa supaya fungsi pada tombol ini berbeda-beda. Nah, sama juga dengan yang bagiannya ini dengan yang ini. Nah, spare dengan bagian penampang utamanya ini saya buat pada uh, nah, setelah itu nah uh, lalu ada di sini saya juga membuat view-nya, namun saya tidak buat pencahayanya. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang remote AC ini. Terima kasih.